Halo friend meet. Jepang memang tidak akan habis-habisnya untuk diperbincangkan. Negara matahari terbit ini begitu banyak menyimpan hal-hal yang mungkin belum banyak diketahui orang. Mulai dari budaya, wisata, teknologi, hingga kebiasaan hidup masyarakatnya memang menarik untuk diperbincangkan. Namun, tahukah kamu? Ternyata Jepang memiliki hal-hal yang lebih mengerikan di balik semua itu. Nah, untuk kali ini, mari simak fakta mengerikan tentang negeri Sakura ini yang berhasil dirangkum oleh Data Temu. Mulai dari wisata yang penuh misteri, hingga kebiasaan aneh masyarakatnya yang mengerikan. Di posisi pertama ini, mungkin salah satu impian anak laki-laki Jepang. Rata-rata lebih dari 80.000 kasus adopsi per tahun terjadi di Jepang. Tingkat adopsi ini adalah yang tertinggi kedua di dunia. Namun adopsi di negeri Sakura ini berbeda dengan kebanyakan yang terjadi di dunia, yakni, mengadopsi orang dewasa yang berumuran 20 hingga 30 tahunan. Menurut Mariko Fujiwara, seorang sosiologis pada Institut Kehidupan Hakuhodo mengatakan, secara historis, kasus semacam ini lebih sering terjadi pada keluarga-keluarga di bagian barat Jepang, di mana keluarga pebisnis mencoba mencari sosok yang dianggap paling cocok sebagai penerus bisnisnya. Seperti banyak negara lainnya di dunia, Jepang adalah masyarakat patriarki, dan nama keluarga diwariskan melalui garis keturunan laki-laki, begitu juga dengan bisnis mereka. Kalau tak ada anak laki-laki yang dianggap cocok untuk meneruskan garis dan bisnis keluarga, maka sosok itu bisa dicari dengan mengawinkan anak perempuan bersama laki-laki yang handal mengurus usaha. Jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki kandung, undang-undang mengatakan bahwa anak laki-laki angkat dapat meneruskan nama keluarga dan bisnis, serta dapat menerima kekayaan setelah kematian kepala keluarga. Ada dua alasan mengapa orang-orang di Jepang masih memegang tradisi itu. Pertama, pria dewasa diadopsi demi membawa nama keluarga. Kedua, pria dewasa diadopsi untuk kepentingan bisnis keluarga yang telah berjalan. Dengan kata lain, bos bisa saja mengadopsi karyawan mereka yang kinerjanya bagus. Di Jepang, bahkan ada perusahaan perjodohan yang merekrut anak adopsi sukarela untuk perusahaan Jepang. Beberapa perusahaan yang paling terkenal di Jepang yang dijalankan oleh keluarga Mukoyoshi adalah, seperti perusahaan Toyota, dan Suzuki. Di posisi kedua ini, berbanding terbalik dengan negara kita, namun efeknya juga mengerikan. Karakter masyarakat Jepang yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja, dapat memiliki efek positif terhadap kemajuan negara, dan efek negatif yang mengerikan terhadap manusianya. Karoshi adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang memiliki watak gila kerja yang berlebihan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya karoshi di Jepang. Pertama, jumlah jam kerja yang panjang, seringkali seorang pekerja harus pulang larut malam, atau masuk di hari libur. Kedua, perusahaan Jepang seringkali memberikan beban kerja yang tinggi pada para karyawannya. Ketiga, konflik internal antar karyawan yang seringkali menimbulkan bullying. Dan keempat, tekanan yang berlebihan bagi para pekerja yang bekerja di posisi tengah, antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Tidak heran, budaya inemuri atau tidur sejenak, sudah menjadi pemandangan biasa di negeri matahari terbit ini. Tapi uniknya, para pelaku inemuri banyak ditemukan di tempat-tempat umum. Karena budaya malunya yang kuat, bagi orang Jepang, pantang untuk pulang kerja mendahului rekannya walaupun jam kerja telah usai. Karoshi, faktanya telah mencapai angka 1.456 kasus kematian, menurut penelitian Departemen Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang pada tahun 2015. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Jepang telah memberikan batas maksimal jam lembur setiap bulan, yaitu maksimal 30 jam per bulan. Selain itu, pegawainya bisa pulang sebelum jam 7 malam setiap harinya.
Jepang juga sudah membuat undang-undang perburuhan yang membatasi lembur hingga 45 jam sebulan. Karoshi menjadi salah satu penyumbang kematian di Jepang, dan menjadi sindrom mematikan, sebagai konsekuensi jam kerja yang panjang. Aokigahara hanyalah hutan yang terletak di sebelah barat laut Gunung Fuji, yang membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa, di kota Yamanashi. Aokigahara disebut juga hutan lautan pohon, dan lautan pohon Gunung Fuji. Disebut demikian, karena jika angin meniup pepohonan di sana, terlihat seperti keadaan ombak di laut. Walaupun Jepang dikenal sebagai negara yang modern, tapi Jepang tetap mempertahankan alamnya yang natural. Terus apa yang mengerikan dari hutan ini? Aokigahara adalah destinasi populer untuk mengakhiri hidup orang Jepang yang sudah merasa bosan dengan kehidupan. Berbeda dengan kawasan hutan wisata lainnya, di pintu masuk Aokigahara akan ditemui papan besar yang berisi nasihat-nasihat dan kalimat persuasif untuk membatalkan niat bunuh diri. Seperti, pikirlah dengan baik-baik keputusan Anda, anak-anak dan keluarga menanti di rumah. Menurut data World Population Review, pada tahun 2019, Jepang memang tidak termasuk dalam 10 negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Namun, persoalan bunuh diri masih cenderung tinggi dan masih jadi persoalan serius di negara tersebut. Dan, beberapa tahun belakangan, kasus bunuh diri di Jepang tergolong cukup tinggi. Laki-laki Jepang dinilai 2 kali lebih berpotensi untuk melakukan bunuh diri dibandingkan wanita. Beberapa penyebabnya dipicu dari kasus perceraian, kehilangan pekerjaan, hingga tidak bisa menghidupi keluarga. Penyebab lain juga disebabkan oleh pelecehan seksual, yang marak terjadi di sana, serta kecemasan akan masa depan. Tidak hanya itu, data World Bank menyatakan, angka harapan hidup di Jepang sangat tinggi, bahkan mencapai tingkat teratas di dunia. Untuk berwisata alam di hutan ini, kamu perlu menyewa pemandu yang berpengalaman agar tidak tersesat. Dari hutan ini, kamu dapat melihat keindahan Gunung Fuji, dengan sudut pandang yang lebih baik, apalagi ketika musim dingin di Jepang. Selain itu, ada mitos lainnya tentang hutan ini, di mana pengunjung disarankan untuk datang dengan tidak dalam keadaan bersedih. Mitos ini dipercaya oleh penduduk lokal, sehingga kita harus hormati. Nah, untuk mengunjungi hutan ini, kamu tidak dianjurkan untuk datang sendirian. Jepang memiliki lebih dari 20% penduduk berusia 70 tahun ke atas. Penurunan populasi di Jepang menjadi salah satu penyebab tingginya penduduk yang berusia lansia di negara ini. Ketika populasi menurun di Jepang, permintaan akan perumahan juga akan turun, karena jumlah rumah tangga berkurang. Populasi yang menua secara dramatis, memicu inventaris besar, rumah-rumah kosong di Jepang. Nah, rumah kosong tanpa penghuni tersebut dikenal sebagai akiya, yaitu rumah-rumah yang ditinggalkan tanpa pewaris atau penyewa baru. Selain penurunan populasi, tren migrasi perpindahan dari desa ke kota, turut menyumbang jumlah akiya di Jepang. Tahun 2013, lebih dari 8 juta dari 60,6 juta rumah di Jepang, yang dianggap akiya atau kosong, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang. Dan saat ini, angka akiya di Jepang, diperkirakan telah meningkat hingga melebihi 10 juta rumah. Diperkirakan 30% dari semua rumah akan kosong atau ditinggalkan warga Jepang pada tahun 2023, dan kemungkinan, tak akan ada lagi 900 kota kecil di Jepang di tahun 2040. Meningkatnya jumlah akiya, menjadi problematika tersendiri bagi Jepang. Sehingga, ada upaya dari pemerintah Jepang untuk menarik warganya menjadi penghuni akiya. Bahkan, pemerintah Jepang membuat Akiya Bank, sebuah website yang digunakan sebagai layanan informasi properti yang dijalankan pemerintah daerah. Tidak hanya dibanderol dengan harga miring, pemerintah Jepang bahkan menawarkan insentif, keringanan pajak dan terkadang gratis untuk menarik orang-orang yang mau tinggal di akiya. Gratis yang dimaksud, tidak berarti pembeli tidak mengeluarkan uang sama sekali.
Biaya administrasi, komisi agen, dan pajak-pajak lain tetap ditanggung oleh pembeli. Istilah hikikomori pertama kali dicetuskan oleh Dr. Tamaki Saito, yang mendefinisikan bahwa hikikomori adalah suatu situasi pengasingan diri, saat tidak adanya partisipasi sosial, yang berlangsung setidaknya 6 bulan berturut-turut. Dan bisa disimpulkan, hikikomori adalah menyendiri atau membatasi diri. Budaya masyarakat Jepang yang satu ini, belakangan menjadi tren yang diikuti seluruh masyarakat dunia, karena berhubung sedang ada virus corona. Di negeri Sakura ini, hikikomori termasuk dalam masalah sosial yang serius, dan harus diatasi oleh pemerintah. Rata-rata perilaku ini datang dari kelompok usia 20-29 tahun. Terbaru, menurut Perdana Menteri Jepang, Yoshihide, mengumumkan bahwa tahun 2021, ada lebih dari 1 juta orang di Jepang melakukan hikikomori. Salah satu alasan terjadinya hikikomori, adalah, kehidupan sosial yang penuh kedisiplinan dan tekanan. Takahiro Kato, seorang profesor neuropsikiatris, dari Universitas Kyushu, menjelaskan, bahwa norma sosial yang kaku, harapan yang tinggi dari orang tua, dan budaya malu, membuat masyarakat Jepang, menjadi tempat berkembang biak yang subur bagi perasaan tidak mampu. Selain itu, beberapa sumber mengatakan, bullying, lingkungan sosial, media massa, kegagalan akademis, faktor kesejahteraan keluarga, serta hubungan orang tua dengan anak yang terlalu erat, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hikikomori. Laki-laki hikikomori, jumlahnya 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan hikikomori. Hal yang lebih memprihatinkan, banyak dari hikikomori, merupakan orang yang cerdas, dan memiliki kompetensi yang sangat baik. Terkait hal ini, Perdana Menteri Jepang tahun 2016, Shinzo Abe, sempat berencana memberikan solusi bagi orang yang melakukan hikikomori. Solusi tersebut adalah, dengan membangun pusat konseling dan staf pendukungnya. Sayangnya, hal tersebut mendapat tentangan dari Kageki Asakura, dekan dari Universitas Shurei. Menurutnya, solusi dari Shinzo Abe tersebut, hanya akan menambah tekanan pada hikikomori. Kodokushi, merupakan istilah lokal yang merujuk pada orang yang meninggal tanpa diketahui siapapun selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Istilah ini, telah digunakan terutama sejak gempa besar Hanshin Awaji, pada tahun 1995, tetapi terdapat berbagai interpretasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Jepang memiliki populasi lansia terbesar di seluruh dunia. Mayoritas korban kodokushi adalah orang-orang tua berusia 50 tahun ke atas. Mereka tinggal sendirian atau bersama dengan pasangannya yang sama-sama menua mengurung diri di apartemen atau rumah tapak. Akan tetapi, jumlah tertinggi kodokushi terjadi pada pria lansia. Pria lansia, lebih memilih berdiam diri di dalam tempat tinggalnya, daripada harus berkomunikasi dengan orang-orang di luar, hingga mendekati kematian, mereka masih dalam keadaan sendirian. Anak-anak mereka, terlalu sibuk dengan keluarga atau pekerjaan, dan enggan meminta tolong tetangga atau petugas sosial. Keengganan ini, berasal dari sikap meiwaku, yang berarti menolak memberatkan atau menjadi beban keluarga dan masyarakat. Mengutip dari artikel Widya Gilarjati, faktor-faktor pendorong terjadinya kodokushi pada lansia adalah, pertama, perubahan struktur keluarga, kedua, berubahnya bentuk tempat tinggal orang Jepang dari rumah yang terletak di kawasan perumahan menjadi rumah sewaan dan kompleks apartemen. Kurangnya interaksi sosial sesama penghuni, membuat tingkat interaksi antar tetangga rendah. Sementara itu, penyebab terakhir adalah persoalan ekonomi, yang berujung pada perceraian dan berdampak pada efek traumatis. Tidak hanya lansia, menurut Japan Today, fenomena mati sendirian ini, semakin banyak dijumpai di antara orang Jepang, yang berusia 20 hingga 30 tahunan. Berdasarkan data Biro Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kota Metropolitan Tokyo,
Sebanyak 238 orang yang berumur 20-an dan 30-an tahun, ditemukan meninggal sendirian di 23 wilayah selama tahun 2015. Walaupun begitu, Kodokushi tetaplah tragedi sosial yang menunjukkan betapa sepi dan kejamnya kehidupan modern.